prosesnya. Silakan. Yang mau saya tanyakan itu setiap malam Natal kan kita ada janji baptis ulang. Iya. Setiap ya itu. Kan tadi Romo bilang percikannya satu kali aja ya. Nah, sedangkan kalau kita janji baptis ulang kan ada juga percikan. Nah, itu jangka berulang gitu atau yang itu yang saya tanya. Nah, terima kasih pertanyaannya Bu Gio. Benar ya, saya menyebutkan nama secara benar ya Bu Gio. Nah, ada di beberapa misa kita membaharui janji baptis seperti yang saya sampaikan tadi ya. Biasanya di bagian sebelum Tuhan kasih nyatakan atau menggantikan bagian tobat, atau juga ada yang sesudah homili, sesudah khotbahnya Roh, ya kan, membaharui janji baptis. Nah, esensi dari membaharui janji baptis itu kita mengulang kembali ikrar kita sebagai yang dibaptis. Pertama apa? Pengakuan iman. Pengakuan iman mengakui tentang Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Seperti aku percaya, ya kan? Tapi Roman bertanya, kita menjawab. Kemudian, apakah percaya kepada gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik? Kemudian kita jawab, gitu kan? Sesudah itu kita juga membaharui, apakah menolak setan, gitu-gitu. Itu kita mengikrarkan supaya kita menghidupkan kembali ikrar kita, kepercayaan kita, dan kita mau menjalankan. Nah, pertanyaannya, ada air yang dibersihkan. Itu air apa? Apakah air baptis seperti yang kita dibaptis sebelumnya? Tidak. Itu air suci. Jadi kita tidak disiram lagi dengan atau dibersihkan lagi dengan air baptis. Biasanya dalam misa malam Paskah itu ada pemberkatan dua air. Satu air baptis yang digunakan untuk pembaptisan nantinya, dan satu air suci. Tetapi air suci cukup banyak kali karena lebar-lebar besar, karena kehabisan air suci, atau karena pelayanan juga lain-lain, pemberkatan di rumah, pemberkatan ini, pemberkatan itu, airnya habis, bisa diberkati kapan saja. Kecenderungan kalau air baptis itu diberkati dengan di Paskah, air suci biasa saja, yang langsung diberkati oleh Roh. Begitu. Jadi tidak dibaptis ulang. Ada yang lain? Ibu sudah oke? Kalau Ibu silakan. Saya Ibu Cucu dari Paroki Krisia juga. Yang saya mau ingin tanyakan, kan kita ada pembimbing rohani ya, atau yang mewakili gitu. Saksi. Ya, saksi. Bukan saksi tapi lebih ke wali baptis. baptis. Ya, wali baptis. Nah, kalau misalkan wali baptis itu kan sebetulnya wajib untuk membimbing dari si pembaptis ini ya. Nah, tapi kalau dulu saya waktu dibaptis saya nggak pernah ngerasa dibimbing gitu. Dan adikku saya sekarang udah lupa gitu. Nah, Lupa siapa dia? yang jadi wakilnya gitu. Terus gimana selanjutnya kalau misalkan kita tidak dibimbing? Ya, karena itu bagi kita yang sudah tahu, dan kemudian biasanya kan niat gereja atau romo-romo meminta supaya kita orang tua memilihkan wali baptis, ya kan? Dan kita mengharapkan kita mengenal orang-orang yang mampu, yang mempunyai kualitas hidup rohani yang baik, dan kemudian mampu juga atau dapat membimbing anak kita atau juga orang yang kita kenal yang akan dibaptis itu secara rohani spiritual, sekurang-kurangnya memberikan teladan yang baik
dan juga sharing-sharing yang mendukung atau menguatkan iman, begitu. Itu harapan. Karena itu kalau saat ini kita sudah tahu semua, sebaiknya pada saat kalau misalnya berhadapan dengan ada yang mau dibaptis, kita memilihkan, membantu memilihkan orang-orang yang tepat, bukan sekedar teman jalan saya atau dia kenalan dekat saya yang bisa jadi baik tapi tidak mampu untuk menjadi penolong secara rohani bagi orang yang dibaptis, misalnya anak kita, teman kita. Jadi kita mesti mempercayakan kepada orang yang tepat. Kalau ibu punya pengalaman seperti itu, ya mungkin syukur ibu sekarang sudah punya kekuatan untuk mau belajar sendiri. Dan itu bersyukur. Kalau misalnya akhirnya dia jatuh, ya kasihan ya.